Salam jumpa Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kembali kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini. Bacaan kita dari surat 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai 6. Hari ini tanggal 25 Mei kita akan membaca firman Tuhan dari surat 1 Petrus pasal yang keempat ayat 1 sampai 6. Silahkan Bapak Ibu mempersiapkan firman Tuhan dan membacanya. Mari kita akan mengawali dengan bersama-sama berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur bahwa kami masih tetap disegarkan, dikuatkan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia di tengah pergumulan iman, di tengah pergumulan ekonomi, di tengah pergumulan pertemanan, kebudayaan, dan pekerjaan. Engkau tetap meneguhkan kami untuk belajar senantiasa menjadi anak-anak Tuhan dengan hidup berani mengalami penderitaan badani, supaya kami melalui kekuatan dari Tuhan, iman kami semakin diteguhkan. Biarlah firman pada hari ini boleh menopang dan menolong kami semakin diperbaharui. Kiranya Roh-Mu berkarya, berkati hamba-Mu, berkati kami semua. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita membaca bagian dari firman Tuhan yang mengatakan bahwa jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mengalami hal yang sama. Apa itu penderitaan badani? Apakah penderitaan badani itu kita harus sakit seperti yang sekarang sedang pandemi ini, sampai-sampai semua anggota keluarga tidak boleh dekat dengan kita? Tentu saja bukan itu yang dimaksudkan. Bahwa dikatakan kita dipersenjatai dengan pikiran yang sama dengan Kristus, supaya kita boleh mengalami pembaharuan seperti ketika Kristus mengalami penderitaan dan kita mengalami penebusan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seorang ibu berkeluh kesah melalui WA dan kadang-kadang telepon. Dia mengatakan bingung menghadapi keluarganya, karena suami dan dua anaknya itu gila dengan game. Sejak mereka ada di rumah, ibu ini merasa diasingkan karena tidak mau main game. Sementara suami dan dua anaknya mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidurnya saja larut sekali. Mereka selalu main game. Tidak ada waktu untuk yang lain. Paling-paling kalau makan saja rasanya terpaksa. Duduk di meja makan, makan cepet-cepetan atau enggan-engganan, lihat lauk sudah nggak minat kayaknya, pikirannya adanya sama game terus, dan mereka berceloteh pun tentang game terus-menerus. Istrinya atau sang ibu ini sudah berupaya untuk mengingatkan, tetapi suami dan anaknya cuek, acuh, menganggap aneh ibu ini. Orang main game kok nggak boleh, padahal mereka kan tinggal di rumah, sudah mulai bosan, sudah mulai jenuh. Masa main game nggak boleh? Nah, itulah pergumulan yang terjadi. Lalu ibu itu bertanya, dan saya katakan, coba ibu tetap yakin dan percaya Tuhan menolong, tetaplah tekun berdoa dan memuji Tuhan. Punyalah waktu pribadi dengan Tuhan, dan punyalah waktu untuk bukan cuma untuk berdoa, tetapi memuji Tuhan. Pasti Tuhan akan memberi jawab. Nah, akhirnya ibu itu mulai mencoba. Jadi pagi-pagi dia sudah mendengarkan renungan, kemudian dia bekerja, mengerjakan urusan rumah tangga bersama dengan pembantu, dan antara lain juga masak. Selesai makan, sore-sore dia kemudian masuk kamar. Ketika suami dan anaknya masih main game, dia masuk kamar, kemudian dia mulai memuji Tuhan sendiri. Dia katakan, TV-nya dipakai main game sama suami dan anak, saya membuka laptop. Lalu saya bersama-sama dengan penyanyi-penyanyi yang ada, saya memuji Tuhan. Ya, banyak menyanyi. Kadang-kadang saya dibentak sama suami atau anak. Terlalu keras, Mah, terlalu keras. Mama nyanyi apa itu, ganggu. Ini kita lagi asik main game. Mereka seolah tidak punya salah. Kalau mereka keras-keras satu ruangan, mereka menganggap ketika aku nyanyi ini hal yang salah. Tetapi ketika aku menyanyi, mereka menganggap itu hal yang tidak berguna. Tapi ya saya sabar-sabari, ibu itu mengatakan, saya coba menyanyi dan memuji Tuhan, berdoa dan berdoa. Sampai satu saat, setelah beberapa saat mereka di rumah dan main game terus, tiba-tiba ketika saya sedang menyanyi memuji Tuhan itu,
ada suara pertengkaran yang terjadi. Rupanya ayah melawan anak, anak melawan anak. Jadi artinya yang kecil itu nggak terima dengan sikap kakaknya yang dikatakan licik. Kakaknya kemudian mengatakan, ya aku ya licik lagi, diliciki papa kok. Jadi yang mulai licik tuh papa, makanya yang salah tuh papa. Nah, papanya nggak terima. Ya, dikatakan begitu. Terjadi perdebatan mulut, terjadi pertengkaran. Akhirnya yang kecil teriak, lari cari mamanya, mama. Nah, ketika ada kesulitan, maka mamahnya yang dicari. Ibu ini keluar, kemudian menarik anaknya yang kecil, yang laki ini dipeluknya dan diajak ke kamar. Ditanya apa sebabnya, dan kemudian ibu itu berkata begini, mama kan sudah nasihati kamu, kesenangan dunia itu ada batasnya. Dan akhirnya kalian mengakhiri dengan pertengkaran. Nah, tetapi kesenangan di dalam Kristus justru tidak akan berakhir, malah makin hari makin menyenangkan. Bukankah itu diajarkan guru sekolah minggu? Anak itu cuma dia masih terisak-isak, rupanya dia masih belum puas. Lalu mamahnya mengatakan, ayo kita berdoa supaya hatimu lega. Tinggalkan permainan, itu cuma game, tidak ada apa-apanya. Kamu tidak menjadi pandai, kamu tidak dapat uang, kamu tidak jadi orang kaya, kamu tidak berhikmat. Mari kita berdoa dan memuji Tuhan, nanti hatimu lega. Nah, sambil enggan-engganan, ya namanya anak, mulai dia ikut mamahnya berdoa. Tetapi kuasa Tuhan dinyatakan. Selesai berdoa, anak itu menghapus air matanya dan mulai bertanya begini, mama tadi nyanyi apa? Ini loh, mama sedang memuji Tuhan, aku ikut. Nah, mulailah ibu dan anak itu menyanyi. Ya. Sementara sang kakak yang perempuan masih di kamar sambil nangis. Sang papa entah kemana di dalam rumah, tapi ibunya tidak mencari suaminya. Ya. Akhirnya jam makan malam tiba. Mereka kumpul di ruang makan dan kemudian terlihat wajah yang menarik. Karena suami diam saja, anak yang besar juga diam saja, matanya sembab-sembab habis nangis. Tapi beda dengan yang kecil. Ya, adik kecil ini sudah tertawa gembira. Sambil keluar dari kamar, dia menggandeng mamahnya sambil memuji Tuhan. Lalu ketika selesai makan, mamahnya bilang begini, apakah kalian tidak berani berkorban? Korban badani. Jangan turuti hawa nafsumu untuk main game terus-menerus. Akhirnya apa? Pertengkaran yang terjadi. Masa bapak melawan anak, anak melawan anak. Kan gak lucu. Kita ini keluarga. Seharusnya bapak memberikan teladan kepada anak-anaknya. Bukan kemudian ngajak tengkar anak-anaknya. Anak-anak harusnya hormat pada bapaknya. Bukan kemudian ngajak musuh bapaknya. Akhirnya mereka cuma diam. Dan malam itu, ketika ibu itu membuka laptop untuk berdoa, tanpa diduga suami dan anak perempuannya juga ikut masuk kamar. Bersama anak lakinya, mereka kemudian berdoa bersama, membaca firman, dan akhirnya mereka memuji Tuhan bersama. Apa yang mereka katakan benar, apa yang mama bilang. Kami harus berani mengorbankan badani, hawa nafsu kami. Sebagaimana Yesus juga sudah melakukannya. Dia melakukan supaya tubuh kita ini mengalami pembaharuan. Ketika akal budi kita, roh kita diperbaharui, itu harusnya mempengaruhi badan kita juga. Sehingga pikiran kita bukan sekedar untuk dunia, tetapi bagaimana hidup yang Tuhan karuniakan bisa dipakai bagi kemuliaannya. Nah, mulailah malam itu mereka berdoa bersama, menyanyi bersama. Besok pagi tidak ada yang main game. Seolah-olah game itu menjadi musuh, tutup semua. Ya. Cici ini atau kakak perempuan ini mengatakan, udah aku juga mau berhenti main game, marai padu wae, gitu ya. Lalu mamahnya tanya, nah nilaimu yang sudah banyak gimana? Dia cuma diam, alah nggak dapat duit aja kok. Ya. Sekarang aku mau berpikir bagaimana sekolahku juga bisa tetap maju dan aku bisa bekerja, bisa berkarya. Sang ayah mengatakan, memang aku juga tetap kerja, tapi ya ada banyak pekerjaan yang mulai terbengkelai karena gila game tadi. Sekarang aku akan kembali rajin menekuni pekerjaan, supaya melalui pekerjaan itulah kita tetap bisa hidup. Inilah berani berkorban secara badani. Dan itu tidak terjadi karena kekuatan mereka, tetapi doa seorang ibu. Roh Tuhan bekerja, mengubahkan situasi yang tadinya tidak baik bisa menjadi baik. Kekuatan doa sungguh patut untuk dihargai dan dirasakan berkat Tuhan itu. Ya, saudara-saudara, kita harus kembali untuk belajar, untuk mengorbankan badani kita. Tubuh, hawa nafsu. Harus kembali pada roh.
yang diperbaharui oleh Kristus. Karena dikatakan Kristus mempersenjatai kita dengan kekuatan roh dan hikmat-Nya, supaya melalui roh yang diperbaharui, akal budi, pikiran, tubuh kita dikuasai roh Kristus. Apa yang sudah dilakukan Kristus? Dia mengalami penderitaan yang sungguh hebat. Dia tidak menuruti hawa nafsu keinginannya. Kalau mau, dia bisa lari dari tugasnya sebagai Mesias. Dia bisa tinggalkan kayu salib. Tetapi dia berani melakukan pengorbanan badan. Supaya tubuh kita ini ikut diperbaharui. Supaya tubuh kita ini juga mengalami kedamaian dan sukacita baru. Belajar dari keluarga ini. Apakah memang mudah ya meninggalkan game? Hari pertama, hari kedua, wah ibu ini senang karena suami dan anak-anak bisa meninggalkan game. Tetapi hari kelima mereka mulai melirik-lirik lagi karena mulai mengalami kejenuhan, apalagi PSBB diperpanjang. Waduh, mereka pusing lagi. Ya. Tetapi kemudian ibu itu mengatakan boleh main game, tetapi ada batas waktu yang kamu tepati sendiri. Coba, badanmu itu harus kamu kuasai. Dan penguasaan badan itu dari rohmu. Jadi sebelum kamu main game, ya kamu harus menguasai pikiranmu, hatimu, rohmu dulu. Biarlah roh Allah bekerja. Sebagai hiburan silakan, mamanya bilang tidak dilarang untuk main game. Nah, akhirnya mereka sepakat. Setelah makan siang, mereka berhenti main game. Lalu istirahat dan kemudian sore hari mereka bersama-sama menaikkan pujian bagi Tuhan. Ya, membaca firman, kemudian menaikkan pujian sebelum makan malam tiba. Nah, kegiatan baru ini rupanya membangun iman baik suami, baik istri, baik anak-anak. Mereka semakin berhikmat, semakin bijaksana. Dan mereka katakan memang gak gampang ya melepas kebiasaan jelek itu. Kebiasaan baru, kebiasaan baik bersama Kristus ternyata mudah membosankan. Tetapi ketika main game, wah asik bukan main. Dan itulah jebakan-jebakan iblis. Oleh karena itu biarlah mereka mengalami pembaharuan, kita juga mengalami. Bukan cuma keluarga ini, tapi keluarga saudara, keluarga saya terus-menerus mengalami pembaharuan. Ketika kita sadar, Kristus sudah mengalami penderitaan badani. Supaya tubuh kita ini mengalami pembaharuan. Pergunakanlah pembaharuan yang Yesus lakukan. Supaya dengan roh yang kita terima sebagai senjata yang diberikan Allah Bapa dalam Yesus Kristus, kita punya roh yang baru, kita punya pikiran yang baru, niat yang baru, hati yang baru. Disitulah kita akan hidup dalam perdamaian. Terakhir saya tanya ibu ini, bapak ini bagaimana? PSBB masih diperpanjang ini. Tapi mereka katakan, kami mulai mempunyai kesenangan baru. Ada banyak lagu-lagu rohani, baik Kidung Jemaat, NKB, atau PKJ, yang kalau di gereja itu kita nyanyi cuma mangap karena dengerin PNJ nyanyi. Ya. Sekarang bisa kami kuasai, kami hayati. Bahkan tidak jarang lagu itu masih kami nyanyikan 2-3 hari terus menerus. Dan itu membangkitkan semangat bekerja. Anak-anak di dalam menyelesaikan PR-nya lebih bersemangat. Ya. Nilai-nilai mereka lebih baik. Ya. Lalu guru itu mengatakan, nah gini toh, kenapa kamu dari kemarin-kemarin? Anak-anak mengatakan, kemarin kami belum menguasai badan, tetapi sekarang kami bisa menguasai badan kami, supaya kami tidak terjebak di dalam tipu muslihat iblis, yaitu permainan yang mengundang kesenangan pada awalnya, tetapi diakhiri dengan pertengkaran, diakhiri dengan tangisan. Nah, sementara kami mengubah pola hidup kami tidak akan berakhir. Karena di dalam Kristus tidak ada damai yang selesai. Damai itu akan terus sampai Kristus datang. Jadi cobalah keluarga saudara juga mengalami. Ya, tinggalkan kesenangan badani. Tekunilah apa yang diberikan oleh Kristus sebagai senjata. Roh kebenaran, roh cinta kasih, roh kesabaran, roh hikmat, roh damai sejahtera. Itu yang kita nikmati sepanjang hidup yang Tuhan karuniakan. Tentu akan ada kenikmatan baru. Tentu akan ada kesenangan baru. Belajar firman, menaikkan pujian bagi Tuhan. Selamat meninggalkan kehidupan badani dan menekuni kehidupan di dalam roh Kristus. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Sungguh kami yakini Engkau tidak meninggalkan kami. Meskipun berat, tetapi sukacita Kristus
jauh lebih besar untuk berkarya dalam kami. Meskipun kami tidak mudah, tetapi kuasa Kristus tetap menopang, menghibur, menguatkan, hingga kami mampu untuk meninggalkan kehidupan badani kami. Dan kami menjalani kehidupan di dalam kebenaran kasih Kristus. Kehidupan badani kami, tubuh kami jalani di dalam kuasa Roh Kristus yang ada dalam diri kami. Berkatilah kami ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.